Saat ini kita lagi dalam PTM dengan tema integritas dalam bekerja bersama dengan Pak Paul Setiadi sebagai pembicara kita. Sebelum kita mulai PTM, mari kita berdoa dulu. Tuhan, ajar kami bahwa damai-Mu, menabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Ajar kami bahwa damai-Mu yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan beri terang, hati yang pedih dihibur. Ajar kami tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur, mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajar kami bahwa damai-Mu dengan mengampuni kami diampuni, dan serahkan diri untuk mendapat hidup kekal. Amin. Oke, Amin. Pak Paul, saya persilahkan. Baik. Ya, malam ini saya diminta untuk membawakan topik integritas dalam bekerja ya. Nah, saya ingin ajak saudara sekalian untuk berdiskusi aja dulu di awal ini. Menurut Bapak Ibu, integritas itu apa? Monggo, silakan. Kebetulan jumlah kita nggak terlalu banyak, jadi semua bisa berpartisipasi, bisa seru. Monggo, silakan. Apa integritas itu menurut Bapak Ibu? Kalau saya, integritas itu sifat asli dalam diri. Jadi kayak karakter asli diri kita. Yang asli, bukan hanya apa, ya pura-pura lah, tidak pura-pura, benar-benar asli. Oh, jadi arahnya ke kejujuran gitu ya. Betul, Pak. Oke, satu poin. Monggo, yang lain. Kalau saya integritas itu ya omongannya bisa dipegang. Jadi apa yang diucapkan ya yang dilakukan. Oke, kesesuaian antara tindakan dengan ucapan, kan gitu ya Bu Mega ya. Iya. Oke. Ada lagi? Satu persatu aja menyatakannya. Pak Ari apa Pak? Jadi udah 2 orang wanita Pak. Sekarang giliran bapak-bapak. Kalau menurut saya integritas itu salah satunya tadi yang disebutkan Bu Mega itu termasuk juga jadi komitmen ya, atau semacam konsisten ya. Kalau dia bilang A ya dia akan melaksanakan A, dan kayaknya integritas ini ke belakang ini loh Pak, semakin kan kita semakin dituntut untuk punya integritas yang konsistensi atau loyalitas terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Itu sih Pak Paul. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Jadi konsistensi ya, dekat dengan apa yang tadi Bu Mega sampaikan ya. Nah, ini ada 2 ibu-ibu lagi, ada Bu Christine, ada Bu Susan, setelah itu Pak Sam. Silakan. Mungkin siapa, Bu Christine atau Bu Susan dulu? Ya, kalau saya melihat integritas itu adalah sebuah gambaran diri yang utuh, Pak. Oke. Jadi dari perilaku, dari apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, itu menjadi satu gambaran dirinya yang sesungguhnya, gitu ya. Ya. Oke, Bu Christine, silakan. Sama Pak Paul.
Sama siapa, Bu? Sama dengan semuanya. Kalau gitu disebutkan lagi dong, Bu. Ya, Tambah panjang. konsistensi gitu ya, utuh ya. Jadi ya sama ya, jadi apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, semuanya itu merupakan satu keutuhan dari apa Ya. namanya, ya pribadinya, dari dirinya gitu. Jadi Ya. integritas itu sebuah apa ya, potensi gitu, kayak sebuah apa ya istilahnya ya, ya diri kita, kalau kita punya integritas secara keutuhan diri kita ya seperti itu gitu. Oke. Ya. Terakhir Pak Sam. Dari saya, integritas itu sebuah nilai diri ya. Nilai diri yang dari apa yang diyakini sebetulnya ya. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu kan dari apa yang diyakini juga ya. Ya. Jadi nilai diri dari sesuatu yang mendasar, yaitu apa yang diyakini itu yang akan dijalani secara ya tadi konsisten, secara ya begitu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kalau dirangkum memang itulah sebetulnya definisi dari integritas. Ya, ada keutuhan diri, ada satu konsistensi, ada kejujuran, ada semua unsur yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Nah, ada satu hal yang sangat prinsip di dalam integritas. Dari apa yang tadi disebutkan, apa yang penting di sini? Hal apa yang penting? Kejujuran. Kejujuran itu salah satu unsur tadi ya. Nah, kejujuran, terus konsistensi, terus apalagi tadi keutuhan, lalu kesesuaian antara ucapan dengan tindakan, semua itu harus memiliki sesuatu. Apa itu? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa ini jujur? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa ini adalah sesuatu yang konsisten? Dari saya apa yang diyakini ya Pak ya, keyakinan kita ya. Ya, keyakinan itu salah satu. Jadi keyakinan itu merupakan apa, Pak Sam? Standar diri. Standar, betul. Nah, semua yang kita ukurkan tadi kan harus ada tolok ukurnya, harus ada standarnya. Nah, Pak Sam tadi katakan keyakinan. Oke. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka apa yang menjadi standar kita adalah firman Tuhan itu sendiri kan. Nah, coba kita sekarang lihat Yosua. Yosua 1. Yosua Kita. Ya, kenapa? ayat berapa, Pak? Yosua 1 kita baca mulai ayat 6 sampai 9.
Ya, saya bacakan ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, dari perikop dari bacaan kita ini, kita perhatikan bahwa Tuhan itu memilih Yosua dan dia memberikan satu landasan, satu dasar yang luar biasa, seperti yang sudah kita baca tadi. Tuhan itu sampai mengulang-ulangi kata-kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, kalau kita lihat, ya Tuhan juga menjanjikan bahwa engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Semua tanah yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Dan seterusnya. Kalau kita baca perikop ini adalah suatu perikop yang luar biasa. Nah, di sini kita melihat Tuhan sudah meletakkan sebuah dasar dan dia minta Yosua untuk mengikuti apa yang standar yang Tuhan sudah berikan itu di dalam setiap tindakannya. Ini tuntutan integritas yang Tuhan minta dari Yosua. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika Yosua memegang dan berintegritas dengan apa yang Tuhan sudah, dengan standar yang Tuhan sudah tetapkan, dia akan bertambah kawan atau bertambah musuh? Menurut Bapak Ibu? Integritas itu biasanya malah nambah gesekan. Berarti tambah Tambah musuh. gesekan, Ya. tambah musuh. Ya. Jadi apa yang Tuhan tekankan ke Yosua ini adalah bagaimana dia berintegritas dengan memegang teguh firman Tuhan. Dan itu memberikan tantangan lebih, bukan apa? Bukan kenyamanan, itu ya, jauh sekali dari kenyamanan. Nah, di sini kita melihat bahwa integritas itu sekaligus akan membawa kita ke dalam tantangan demi tantangan. Standar itu harus jelas ketika kita mau berintegritas. Kita nggak bisa pakai standar ganda. Landasan kita harus jelas, sehingga orang akan bisa melihat orang ini orang yang konsekuen, orang ini orang yang omongannya bisa dipegang, kata Bu Mega tadi. Orang ini orang yang kepribadiannya utuh, kata Bu Susan. Orang ini orang yang punya keyakinan, kata Pak Sam. Dan orang ini orang yang jujur, ya, kata Flo tadi. Orang yang punya integritas. Sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Ketika Tuhan Yesus cerita tentang
talenta di mana? Matius 15. Ya. Betul. Bukan. Matius 25. Ya. Matius 25 ayat yang ke-14 ya. Ini kan kita tahu ceritanya ya. Mari kita buka. Lalu kita baca langsung mulai ayat 20 aja karena ceritanya kan kita sudah tahu. Di sana disebutkan, maka kata tuannya itu kepadanya, ayat 20 sorry. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Coba kita perhatikan komentar dari si Tuan ini apa. Apakah Tuan ini berkomentar bahwa, oh baik sekali keuntungannya, kamu bisa untung 5 talenta. Baik sekali kamu bisa untung 2 talenta. Kan nggak demikian yang dikatakan. Si Tuan ini mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu. Ya. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang dikatakan oleh si Tuan ini bukan hasilnya. Dia melihat hamba yang mengusahakan 5 talenta, dia melihat hamba yang mengusahakan 2 talenta. Yang dia nilai adalah usaha yang mereka lakukan dan kesetiaan mereka dalam melakukan itu semua. Jadi yang dinilai adalah integritas mereka. Bukan hasil kerjanya. Tapi integritas mereka di dalam mengusahakan itu semua. Kalau si Tuan ini adalah seorang yang pragmatis dan result oriented person, dia akan yang dia lihat ya keuntungannya saja. Dia tidak peduli hamba itu setia atau enggak. Bagaimana si hamba mengusahakan keuntungan itu tidak ada urusan. Yang penting saya kasih kamu 5 talenta, balik sini 5 talenta. Tambahan, saya dapat 10. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Ya. Yang dia nilai adalah baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Kau setia dalam perkara kecil. Buat si tuan ini 5 talenta itu kecil. Bisa untung 5 talenta kecil. Yang dia nilai besar itu adalah kesetiaan dan perbuatan si hamba. 2 talenta juga sama. Dia tidak terlalu membedakan 5 dan 2 talenta. Tapi baik dan setia itu yang dia ucapkan. Jadi kalau kita berbicara integritas itu sesuatu yang sangat penting, yang Tuhan selalu tekankan. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru selalu itu yang ditekankan. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari kita kan ditantang dengan hal-hal yang bisa menggerogoti integritas kita. Saya coba beri contoh dari dunia pekerjaan saya ya. Misalkan ini ada satu kontraktor. Dia mengerjakan bangunan. Dan saya katakan, Pak ini tolong dibetulkan. Saya kurang suka dengan hasil kerjamu. Ini tolong dibetulkan. Lalu dia menolak. Dengan berbagai alasan dia menolak. Saya bisa katakan, saya tidak akan menandatangani progress reportmu, sehingga kamu akan tidak bisa menagih. Karena kamu menolak perintah saya. Tapi saya juga bisa berkata, Pak, mohon maaf, standar kami tidak seperti ini. Pekerjaanmu tidak memenuhi standar kami, jadi saya tidak bisa menandatangani progress reportmu. Pernyataan mana yang berintegritas? Yang kedua, betul loh. Ya, jadi kalau saya menilai pernyataan saya yang pertama, itu saya bereaksi terhadap apa yang dia lakukan, terhadap sikap orang yang berkomunikasi dengan saya. Maka saya menempatkan kualitas komunikasi tadi sebagai standar saya. Nah, kasarnya bisa saya katakan saya menari di atas genderang orang lain. Tetapi kalau saya katakan pekerjaan Anda tidak sesuai dengan standar yang kami tetapkan, jadi saya tidak bisa menandatangani progres pekerjaan Anda. Saya berpijak pada standar yang memang saya pegang. Jadi kadang-kala integritas itu kalau kita hanya melihat resultnya kan sama. Saya tidak menandatangani kan. Tetapi sikap, pernyataan dan hati saya dan pikiran saya itu jauh berbeda dalam hal ini. Yang pertama itu bukan integritas, karena saya memakai sikap orang lain menjadi standar saya. Yang kedua itu berintegritas, karena saya berstandar pada hal yang memang harus saya pegang, yang menjadi tanggung jawab saya di perusahaan. Nah, integritas ini yang Tuhan juga selalu tekankan ketika dia katakan, hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhanmu dan lakukan ya segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
Itu satu pernyataan yang kuat sekali, dan Tuhan tunjukkan itulah integritas ya. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan untuk si Tuhan, tetapi untuk Tuhan. Nah ini bisa menjadi tantangan kita sehari-hari. Dan itu membutuhkan kepekaan juga. Itu membutuhkan pengenalan kita akan firman Tuhan ini sendiri. Bagaimana kita mau menerapkannya di dalam hidup kita. Di integritas ini sesuatu yang sama sekali tidak main-main dan butuh kepekaan. Butuh kepekaan untuk kita bisa melihatnya. Untuk kita bisa menyikapi segala sesuatu. Kita nggak bisa cuman berpikir secara hasil ya, tidak bisa menjadi orang yang result oriented. Bukan itu yang Alkitab nyatakan. Selalu justru penting itu adalah dalam prosesnya. Apakah kita ini hamba yang baik dan setia, atau boleh saya ganti istilahnya, engkau adalah hamba yang berintegritas, ya, atau tidak. Integritas itu kan bukan result. Integritas bisa menghasilkan, result-nya bisa buruk untuk kita. Integritas bisa membawa dan seringkali justru membawa kita ke dalam berbagai kesulitan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua, dia katakan, bagaimana tadi Tuhan mengatakan, baca lagi. Berkali-kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Karena engkau yang pilih, yang aku pilih. Lalu kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan bertindaklah hati-hati. Jadi ayat 7. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, untuk berintegritas itu Tuhan mengajarkan kepada Yosua sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia firmankan itu harus direnungkan sungguh-sungguh dan diikuti. Nah, kita bisa mengikuti kan kalau kita mau merenungkan dan mengerti. Kalau kita nggak mengerti, terus kita mengikuti bagaimana caranya. Ya, di situ Tuhan ajarkan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa baca perikop ini dengan lengkap dan dengan berulang-ulang, dan itu akan sangat menarik. Di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, janji Tuhan itu adalah menyertai.
hamba-hambanya kemanapun kita pergi. Bukan menghindarkan kita dari mara bahaya, tetapi dia akan berjalan bersama kita dalam semua tantangan ataupun bahaya yang kita harus hadapi. Di situ justru integritas kita akan diuji. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita diuji tanpa pertolongan dan bimbingannya Dia. Sekalipun kita jatuh, Dia yang akan menolong kita untuk bangun lagi. Nah, sampai di sini pembahasan dari saya. Sekarang silakan Bapak Ibu sharing pengalaman berintegritas di dalam hidupnya. Mumpung kita nggak banyak, jadi enak. Bisa omong-omong lebih terbuka dan lebih nyaman. Monggo. Siapa yang mau mulai dulu? Nanti yang sudah bicara dulu boleh menunjuk yang lain. Silakan, mungkin ada yang mau duluan. Kalau boleh mulai, nggak apa-apa, Bro. Nanti kamu nunjuk yang lain. Kalau sudah ngomong kan boleh nunjuk gitu, Bro. Saya ngomong integritas Oke, di tempat kerja sebagai orang yang sudah pensiun dari kerja. Oke, boleh Bu, silakan. Tapi Kehidupan sebenarnya pensiun itu sangat menarik saya, Bu. Saya Tapi kepingin sebenarnya pensiun. Pak Paul dan juga teman-teman yang lain bekerja itu kan sebenarnya bukan hanya di tempat kerja, gitu ya. Yeah. Jadi kita bekerja itu bisa di mana saja. Jadi oma-oma yang jaga cucunya juga bekerja itu sebenarnya. Betul. Nah, tadi saya tertarik dengan yang Pak Paul bilang bahwa ya kalau kita pakai standarnya Tuhan, berarti firman Tuhan, berarti kita kan harus belajar firman Tuhan supaya tahu standarnya. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, selama ini saya selalu menekankan kalau dengan di dalam training gitu ya, itu biasanya ayat firman Tuhan yang jadi dasar itu Kolose 3:23 itu, Pak. Jadi apapun yang kamu lakukan itu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau apapun yang kita kerjakan itu di kerja, di sekolah, di gereja, di mana saja itu kita lakukan seperti untuk Tuhan, berarti ya pasti kita pakai nilai-nilainya Tuhan. Nah, jadi ya memang udah kalau pemahaman kita benar-benar sudah tepat bahwa apapun yang aku kerjakan ini, yang kecil, yang besar, seperti yang Pak Paul tadi bilang, mau 5 talenta, mau 2 talenta, itulah kita lakukannya untuk Tuhan. Jadi bukan untuk manusia. Kita nggak mungkin main-main, kita nggak mungkin nggak jujur, kita nggak mungkin nggak setia. Jadi pasti ya kita berusaha untuk tadi seperti Joshua dinasihati Tuhan, ya kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus pakai nilai itu, karena itu kita kerjakan buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya seperti itu, Pak. Setuju, Bu. Satu tugas Ibu mentraining ini juga membagikan konsep integritas yang benar, kan begitu ya. Terima kasih, Bu Christine. Sekarang Bu Christine boleh menunjuk orang lain, Bu. Silakan. Ada siapa? Pak Ari? Silakan, Pak Ari. Iya, terima kasih. Kalau di saya tuh mungkin tempat saya masih aktif bekerja, Bu. Jadi Pak Paul betul bahwa kita itu punya standar-standar, dan dalam hal ini standar yang kita punya adalah standar yang sempurna dan standar yang sangat luar biasa bagi saya pribadi juga, Pak. Nah, belakangan ini tantangannya itu begini, Pak Paul. Saya ini ceritanya malah sambat ya, bukan sharing juga sih.
Enggak apa-apa, sharing itu bisa apa saja, Pak. Tantangannya begini, integritas itu tidak digerogoti secara frontal, Pak. Jadi tidak langsung seperti, oh itu tidak bisa, karena tidak sesuai spek, tidak sesuai standar, tidak, Pak. Tapi digerogoti sedikit-sedikit, Pak. Jadi yang tidak sesuai standar itu sedikit, dan mereka mencoba untuk berbicara. Kalau pas saya yang pegang standarnya, Bapak, mosok yo begitu, ini kan hanya sedikit saja, nanti saya perbaiki ya, semacam negosiasi. Nah di situ Pak, kadang-kadang jujur, kadang-kadang itu saya itu bisa keprisi Pak, dengan yang sedikit itu kadang-kadang jadi, kalau kelihatan sangat-sangat tidak sesuai itu malah enak Pak, kan bisa jelas kita melihat. Tetapi kalau yang agak abu-abu, waduh, betul Pak, setengah mati. Dan itu kadang-kadang juga kita menjadi semakin sulit kalau pas kebetulan yang bekerja itu atau punya kedekatan atau punya relationship baik secara individu maupun secara kelembagaan yang bisa dibilang dekat ya Pak ya. Jadi ini kadang-kadang bisa melunturkan, bahkan bisa menggugurkan integritas kita. Itu sih Pak, kalau dari saya ya, ada beberapa kali dan cukup sering ketemu seperti itu. Dan sampai sekarang saya harus masih cari cara yang jitu untuk hal ini. Kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ada yang punya tips atau punya pengalaman, boleh dibagi. Ya, terima kasih. Itu kalau dari saya Pak Paul. Terima kasih Pak Ari. Ya, berproses untuk berintegritas itu tidak berarti bahwa kita pasti berhasil, Pak. Saya justru di usia yang sekarang ini bisa ngomong seperti ini itu justru karena saya sudah melakukan mungkin lebih banyak kesalahan daripada Bapak Ibu di sini. Rasanya aku paling tua ya di sini. Jadi kesalahan yang saya buat itu sudah jauh lebih banyak, kegagalan yang saya alami jauh lebih banyak daripada Bapak Ibu sekalian. Itu yang menolong saya untuk belajar bagaimana Tuhan mengajar saya untuk berintegritas. Oke, silakan Pak Ari menunjuk siapa. Saya tidak tunjuk, luntir aja. Silakan, siapa yang bersedia. Jangan Pak, harus menunjuk Pak, supaya semua dapat. Saya flu aja dulu sekarang, kelihatan persis di layar saya. Sudah kuduga Pak. Oke, ya kalau dari saya, yang saya tangkap bahwa integritas itu standar dari diri. Yang kalau saya terapkan dalam kehidupan saya itu, apalagi dalam buka kafe, itu standar kalau dalam penyajian ke orang sih. Jadi saya tuh selalu bilang ke staff, ya bisa dibilang SOP gitu ya Pak, bukan SOP, sorry, kayak ya syaratnya gitu. Saya selalu bilang bahwa saat buka, tolong semua bahan dicek apakah masih layak atau tidak, atau bau atau apa. Kalau sudah bau langsung info, buang, saya ganti baru. Tapi standar itu susah kadang diterapkan ke mereka. Ada aja kalau sudah menyajikan minuman, loh ini minuman nggak enak kok kamu sajikan. Oh saya nggak tahu Bu, loh kan saya pagi sudah bilang. Dan saya tuh, saya harus menurunkan itu kan juga nggak mungkin, apalagi sama makanan yang basi gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi saya tuh kadang yang susah itu adalah apa ya, mengajak orang itu, masa kamu nggak ada benar-benar kecintaan sih untuk mempertahankan pelanggan, apalagi yang sudah sering datang kasih barang yang jelek kan ya aneh gitu loh. Jadi nggak ada gitu. Selalu saya bilangin, dan saya kadang bingung gimana cara melatih staff-staff kayak gitu gitu. Ya tapi kalau di diri saya bahwa tetap standar itu tetap saya taruh, karena pegawai itu selalu bilang sudah aku nggak apa-apa cuma sedikit. Saya tetap bilang enggak, kalau sudah bau buang. Susah banget karena staff itu juga akhirnya menganggap wah ini bosnya cerewet banget loh, tapi ya
karena kan nggak, ya kasihan juga ya kalau pelanggan kena yang song itu. Ya terus juga di sisi lain seperti saya juga berusaha memberi contoh yang baik itu ya saat dengan staf luar pulau, karena kan perbedaan karakteristik sifat di luar pulau itu malas-malasan, tapi ya saya gembleng bahasan kan kamu hubungi saya dengan jam segini saya masih respon kok, kamu enak-enakan kayak istirahatnya bebas 2 jam 3 jam dan kan harus pacarnya 1 jam. Ya saya selalu menerapkan standar sih dalam pekerjaan apapun biar izin itu yang baik, itu sih kalau saya. Ya. Terima kasih loh. Memang mendidik orang itu sulit, Tuhan aja sampai murka. Jangankan kita. Israel itu bangsa pilihan, tapi harus dibuang berkali-kali. Harus dihancurkan sampai hancur betul. Baru bisa dibangun lagi. Ya, hidup kita kadang-kala akan Tuhan hancurkan sampai hancur dan Tuhan akan bangun lagi. Kegagalan itu bukan berarti bahwa kita habis atau kita selesai. Enggak. Tuhan bisa pakai semua kesulitan maupun kegagalan kita bangun dan diproses lagi oleh Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Oke, Flo, silakan menunjuk. Saya pengen Pak Sam. Monggo Pak Sam. Kalau merespon orang-orang yang kayak gitu gimana Pak? Oh ya, menarik ya sharing-sharingnya ya kalau di kerjaan ya. Iya Dari Pak. tadi apa Sangat bervariasi. Iya. Ya, menurut saya ya itu juga tugas berat kita ya sebagai orang Kristen ya, punya salib itu ya yang bagaimana kita ya sebagai garam dan terang itu kalau saya melihat ya, termasuk ya menerapkan integritas itu. Soalnya yang saya pikir bahwa yang diyakini kita kan belum tentu sama dengan yang diyakini orang lain ya. Kalau tadi saya menekankan keyakinan. Dan outputnya juga bisa beda-beda gitu. Apalagi kalau tadi di dalam pekerjaan itu punya relasi atasan bawahan gitu ya. Ada ya kita lagi ada di mana gitu ya. Karena perlu hati-hati juga untuk seorang pemimpin ya tadi kata Yosua gitu. Kalau talenta ini kan hamba yang berintegritas pada tuannya gitu ya. Kalau yang Yosua ini kan dia pemimpin. Nah, pemegang kuasa rasanya menurut saya itu lebih sulit gitu ya. Karena ya butuh hikmat gitu. Kalau enggak apa ya bisa jadi kita dianggap batu gitu ya. Bisa jadi kita dianggap otoriter dan bisa jadi nggak semua orang terima gitu ya apa yang kita mau ya. Dari sharingnya Pak Paul tadi yang pertama yang kedua ya betul ada bedanya gitu. Tetapi mungkin secara bawahannya mungkin yang melihat ada juga yang melihat ya sorry gitu ya ada juga yang melihat bahwa wah ini pemimpin yang otoriter ya maksudnya bedanya itu tipis gitu antara otoriter dan sebuah integritas itu. Jadi sama kayak Yosua diminta untuk kuatkan dan teguhkan hatimu gitu ya. Sekeras apa, seteguh apa, seteguh batu gitu. Bisa jadi repot juga ya. Flow juga di kerjaan ya. Tadi bilang wah ini bosnya cerewet atau apa. Kan nggak semudah langsung dibilang wah bosnya berintegritas gitu kan. Tapi yang ya kalau saya berefleksi untuk diri saya sendiri bahwa kalau kita bisa dilihat orang itu kita berintegritas yang dimulai dari kita sendiri. Apakah kita melakukan itu gitu ya? Kelihatannya dari situ bedanya. Kita melakukan itu enggak gitu terhadap misalnya kafe kita gitu ya. Ini contoh aja gitu. Kita
menerapkan oh ya nggak boleh telat atau apa gitu ya, atau kerjaan atau apapun gitu ya, kitanya melakukan itu atau enggak ya, itu berlaku buat ke bawahan kita aja atau oh kalau kita sih bos ya bebas-bebas aja gitu ya. Nah ya yang gitu-gitu gitu ya, hal-hal kecil mulai dari kita, apakah kita juga melakukan itu. Itu Ya, sih dari saya, Pak. betul. Terima kasih Pak Sam. Betul. Saya Kayak flow. nambah Ya, silakan Bu. nambah Christine. sedikit satu kalimat Boleh, saja. Pak. Jadi yang disampaikan Pak Sam tadi itu kalau bicara pemimpin berarti bicara teladan. Ya, gitu. Jadi ya pemimpin dan bawahan ya sama aja gitu. Kalau kita bicara integritas, ya sebagai pemimpin ya integritasnya ya sama dengan bawahan ya integritas juga. Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin bisa menjadi teladan seperti yang Pak Sam tadi bilang buat mereka yang ada di bawah istilahnya bimbingan kita gitu sebagai pemimpin. Ya. Terima kasih Bu Christine. Jadi sebagai pemimpin semakin tinggi jabatan kita akan semakin banyak tantangan terhadap integritas kita ya. Karena itu harus mencakup makin banyak hal. Kayak punya kafe, wah mempertahankan integritas saat pasar turun. Wah itu yang paling tantangan yang paling ngeri. Iya kan? Wah iki saya berintegritas, keuntungan saya tambah kecil gitu. Itu godaan dan tantangan yang sangat besar dan berat. Oke Pak Sam, silakan menunjuk. Pengaruh ke kualitas juga gitu ya Pak ya berarti. Iya, itu hal-hal yang banyak hal abu-abu di sana. Banget Pak. Saya ini ingat lagi sih mau cerita. Dulu pernah punya staff, dia itu mantu manajemen, terus saya kasih ini bahan-bahan saya harganya cukup mahal tapi saya jual dengan harga segini. Dan dia jawab sebaiknya diganti aja dengan yang murah karena percuma pakai bahan premium harga segini rugi. Sebenarnya ya enggak rugi gitu, cuma ya memang untungnya enggak setinggi gitu. Terus saya jawab, ya kalau saya merubah kan pasti rasa berubah, apalagi dengan harga yang premium dengan yang bawah. Ya nggak apa-apa, emang pasangnya segini, kayak waduh. Terus saya bilang, loh kalau orang yang contoh saja green tea gitu, green tea rasa seperti ini berubah kan berarti tahu kalau berubah. Ya nggak apa-apa, memang harga segitu, maunya juga murah. Aduh ya ini. Berat Pak, jadi saya menjelaskan berat ya sering keras, tapi untung ya staff itu akhirnya keluar juga sendiri karena tidak suka dengan cara bekerja saya, terus dia sudah silakan. Jadi kelihatannya membantu ya. Tapi itu sebetulnya tantangan yang sangat abu-abu di situ. Bisa kepleset di sana. Ya, harus peka untuk melihat ini sebuah godaan atau gangguan. Terima kasih, Bro. Oke, Pak Sam, silakan menunjuk siapa? Orang lagi, Pak. Ya. Sambil mengingat waktu. Kenapa? Enggak, apa, Pak? Oh, ya. Lihat satu orang lagi sambil mengingat waktu juga. Ya, silakan Pak Sam. Saya pilih Bu Susana. Silakan. Ini, Bu. Halo Bu Ilke, selamat malam. Iya, kalau bicara tadi soal integritas yang di-sharingkan oleh Pak Paul dan menarik yang ditambahkan oleh Pak Ari, Flo gitu ya. Kita bicara di dalam dunia kerja, kemudian Pak Sam mengingatkan kita tentang harus dimulai dari diri sendiri. Itu tadi sudah kepikiran di saya gitu. Karena saya berpikir bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin ataupun seorang pekerja sekalipun, karyawan sekalipun, kita nggak bisa menuntut orang lain mempunyai integritas seperti kita. Tapi
kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Karena kalau kita menerapkan integritas kita ke orang lain, yang ada adalah kekecewaan gitu. Tapi ketika kita menerapkan pada diri kita sendiri, yang ada adalah seperti yang dikatakan Bu Christine, keteladanan gitu ya. Karena apa? Orang melihat anak kecil melihat orang tuanya untuk mencontoh perbuatan, tutur kata gitu. Dan juga di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan gitu. Sebagai karyawan, kita juga pasti punya orang yang menyegani kita gitu ya, segan sama kita. Sehingga orang yang segan sama kita otomatis ketika tahu bahwa kehidupan kita memiliki integritas yang baik, punya keutuhan gambar yang utuh, maka otomatis saya melihatnya bahwa ya kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Apakah itu kita sebagai karyawan, sebagai pemimpin, saya rasa sama, tetap harus memulainya pada diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain. Itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Susan. Gimana Flo? Waktunya habis atau masih ada yang boleh nyambung? Boleh deh satu lagi. 8:45 Boleh. lah. Silakan Bu Susan menunjuk. Ya, saya tunjuk satu orang ya Pak ya. Iya Bu. Terakhir Bu. Iya, saya tunjuk Bu Fang Fang. Oh ada Bu Fang Fang? Ya, Oh ada. halo. Silakan Bu Fang Iya Fang. Pak. Iya. Bu. Malam Bu Sita, Bu Fang Fang. Iya, malam. Kalau saya Salam. saya bukan orang yang bekerja. Jadi saya itu berintegritas itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mama. Iya. Gimana saya apapun. Iya. Ya. Juga sebagai itu istri, Pak. Ya. Jadi kalau pengalaman saya sih selama ini saya mendampingi Pak Niko sebagai istri itu harus yaitu memegang firman Tuhan itu dengan kekeh ya Pak ya. Jadi kadang itu kalau Pak Niko misalnya ada keluh kesah atau apapun itu saya selalu mengingat bahwa kembali lagi maksudnya itu kita itu fokus ke Tuhan ya Pak ya. Maksudnya itu dalam kehidupan itu apapun yang terjadi itu fokusnya ke Tuhan. Dan saya memposisikan diri itu saya juga banyak berubah. Jadi Pak Niko tuh melihat perubahan dari diri saya sehingga apapun yang saya katakan itu dia bisa ikut gitu Pak. Kalau mungkin dulu saya keras kepala, terus enggak mau dengar, terus kalau saya ngomong tentunya Pak Niko juga enggak mau dengar saya. Tetapi karena dia melihat perubahan dalam diri saya, jadi Pak Niko tuh akhirnya sekarang itu banyak mendengarkan gitu Pak. Jadi saya tuh malah saya tuh merasa bahwa ternyata aku ini di posisi yang sebagai penasehat gitu loh Pak, yang selalu mengingatkan. Tapi patokan itu standarnya itu yaitu patokannya Tuhan Yesus, bukan apa kata saya, tetapi apa kata firman Tuhan yang Tuhan kan gimana iya. Terhadap anak-anak demikian Pak. Dulu saya sebelum berubah itu saya itu keras sekali Pak. Yang dekat sama saya, A.I. Elibuana itu mengenal saya dengan dekat. Dia mengakui bahwa saya itu dulu keras sekali sampai dia itu bilang, wah kamu tuh dulu keras sekali Fang, tapi sekarang banyak berubah. Jadi saya tuh kalau ada apa-apa itu selalu curhatnya ke A.I. Elibuana. Jadi dia itu jadi dia itu yang maksudnya itu mengikuti perjalanan perubahan saya gitu loh Pak. Dalam hal mengatasi anak-anak pun juga dulu saya kalau berhadapan sama Monica itu wah saya itu sangat ibarat itu otoritas orang tua itu saya pegang. Saya merasa kamu anak nggak boleh, maksudnya itu mamah punya power nih gitu loh Pak. Jadi kamu enggak, mama wis pokoknya mamah ini gini. Tapi ternyata itu keliru Pak. Ya. Jadi
dengan berjalannya waktu saya semakin dewasa, semakin mengerti bagaimana itu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi hamba Tuhan yang harus bagaimana sesuai dengan yang Tuhan ajarkan itu loh Pak. Itu yang saya ikuti terus, yang saya praktekkan. Ya. Yang terakhir ini saya mau sharing sedikit ya Pak ya. Silakan. Ya, kebetulan anak saya Monica itu kan di Amerika kan sudah merit Pak, kan sudah sekolah 3 tahun selesai, dan kena pandemi ini dia kan kerja di rumah sakit hewan. Karena dia belum keluar, jadi dia itu volunteer, nggak dibayar gitu Pak. Dari bekerja di situ, dia itu punya keinginan untuk sekolah lagi, mau ambil kedokteran hewan. Nah, kedokteran hewan, tanya sana sini itu lama Pak, 8 tahun. Terus saya tuh bilang sama Monica, kalau mama itu, ini Jem kan juga mau masuk uni tahun ini. Kalau mama harus nanggung 2 anak sekolah di luar, mama berat. Dan Monica itu merasa kok mama enggak mendukung gitu. Terus dia ngambek Pak, ngambek, menghilang dari kita sebagai orang tua. Komunikasi. Komunikasinya lost 3 bulan. Tetapi saya waktu itu saya tetap berpegang bahwa Tuhan itu kalau memproses itu pasti 2 sisi, Pak. Sebagai saya sebagai orang tua maupun Monica sebagai anak. Karena bukan kebetulan Monica itu tiba-tiba nambek itu seperti itu. Kita sebagai orang tua tentu nyelongso toh, Pak. Wong kita itu kayak gitu kok, dia itu ngambeknya seperti itu gitu. Tetapi waktu yang paling nyelongso itu Pak Niko. Dia nyelongso terus ngomong gitu. Saya selalu bilang, wes ojo ngomong sing jelek-jelek, ojo nyelongso. Kita harus berdoa, mendoakan Monica itu yang kita harapkan. Itu harus kita perkatakan terus. Harapan Monica menjadi anak yang baik, apa itu kita perkatakan terus. Saya ajak Pak Niko berdoa itu, Pak Niko nggak bisa berdoa, jadi saya yang disuruh berdoa. Terus saya bilang ke Pak Niko, kalau kamu nggak bisa mendoakan itu sebenarnya tambah lama prosesnya. Ayo kamu doa. Sampai suatu hari itu dia bisa mendoakan Monica, Pak. Mendoakan Monica terus. Nah, perjalanan waktu si James itu ternyata hasil ujian IB-nya dia tuh tinggi, Pak. Jadi mempunyai kesempatan untuk bisa nge-apply beasiswa di uni. Nah, saya tuh bahwa proses didikan dari Tuhan itu selalu 2 sisi, Pak. Tuhan tuh kalau nolong tuh enggak mungkin satu anak ditolong, sing satu ditinggal. Pasti itu dua-dua pasti ditolong. Cuman kadang itu kan kita yang enggak sabar. Jadi mendahului Tuhan, minteri Tuhan, akhirnya kan bulet, tambah enggak selesai-selesai. Waktu saya lolos sama Monica kontak itu, saya pun Pak, temanku yang teman SMA ya, dia ngomong ke saya gini, Fang, kamu berangkat ke sana, kamu harus nyelesain ke sana. Saya bingung, lah ya apa nyelesain gimana arek los. Terus gitu. Nah, kebetulan temanku ini anaknya kan di sana, Pak. Jadi anaknya dia tuh enggak kenal sama Monica, tapi anaknya punya teman, itu ternyata temannya Monica. Dan dia itu begini, aku minta fotonya anakmu dan minta Instagramnya anakmu. Anakku mau bantu. Nah, begitu tak kasih gak lama langsung dia itu respon, Fang, ini loh, anakmu baik-baik saja. Nah, saya melihat tuh gini, Tuhan tuh ternyata kalau tahu kegalauan saya takut anak saya di sana kenapa-kenapa, Tuhan tuh menjawab bahwa anakmu enggak apa-apa. Berarti kamu duduk manis saja. Jadi kamu melakukan bagianmu, sedangkan bagian yang lain tuh aku yang kerjakan. Nah, di situ saya tuh belajar untuk taat, Pak. Taat menjadi orang tua yang mempunyai hati seorang bapak yang mengasihi anaknya itu tanpa syarat, Pak. Tidak membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Saya mengasihi Monica itu, saya ucapkan, saya perkatakan, saya nyapu, ngepel itu saya memperkatakan bahwa saya mengasihi Monica, Tuhan aku percaya, Tuhan menyentuh hati Monica. Saya perkatakan terus, Pak. Meskipun orang di sekitar saya tuh kadang itu kan menjatuhkan. Kadang ada yang ngomong, mungkin kamu tuh dulu ambil mamamu kayak apa sehingga kamu kayak dibalas sampai enggak. Saya merasa enggak karena gini, teman saya yang satunya bisa bilang, "Loh kamu tuh loh meramut mamamu sampai mamamu enggak ada." Itu dia melihat sendiri saya ngerawat mama saya sakit sampai mama saya meninggal. Jadi kadang itu iblis itu kan selalu menjatuhkan mental loh, Pak. Saya enggak terpancing. Saya tetap menganggap bahwa itu adalah didikan Tuhan dan
pasti ada maksud Tuhan yang baik di balik itu semua gitu Pak. Sampai suatu ketika itu hari Jumat barusan ini Pak Niko tuh ngajak saya ke Bayu Buana. Mau tanya-tanya tiket. Nggak minat ke Amerika Pak, karena saya merasa ini anak kan belum respon kita. Wong ngilang nggak ada kabarnya. Tapi saya kok ya nurut sama Pak Niko, terus ke Bayu Buana, terus kasih itu forward fotokopi KTP dan visa semua dikasih ke sana, kok dapat gitu loh Pak. Nah hari Jumat ke Bayu Buana, hari Sabtu pagi mau nikah itu bisa video call Pak. Saya sampai kaget Pak, loh hari ini kok video call ya? Ya ampun. Terus habis mau nikah video call Pak, itu Bayu Buana ngabari kalau kita dapat tiketnya. Nah di situ saya belajar bahwa ternyata ya kalau Tuhan itu mendidik kita sabar aja nunggu dan tetap memegang standarnya Tuhan. Gak perlu kita tuh nelongso, bersungut-sungut, ngamuk-ngamuk, apa itu enggak perlu. Karena itu yang Tuhan tuh, saya melihat tuh gini, oh berarti Tuhan itu ngetes juga, menguji saya. Gimana sih responmu itu? Kalau kamu sudah lulus, itu pasti cepat Pak, dan endingnya tuh pasti baik. Yang saya tangkap itu kalau Tuhan punya proses itu seperti itu Pak. Jadi saya tuh enggak pernah, misal saya mengalami apapun tuh saya enggak pernah nelongso Pak. Saya enggak pernah nelongso, enggak pernah ngomong Tuhan kenapa aku harus mengalami. Itu enggak pernah keluar dari mulut saya. Tapi saya selalu bilang Tuhan, aku percaya ini adalah didikan dari Tuhan. Dan aku ini percaya bahwa Tuhan itu selalu endingnya itu selalu pemulihan yang baik gitu loh Pak. Jadi saya enggak pernah komplain ke Tuhan. Kenapa aku harus ngalami ini Tuhan? Saya justru kalau ngalami sesuatu yang goncang gitu, saya selalu bilang Tuhan kasih aku kemampuan Tuhan untuk bisa melewati ini gitu Pak. Itu sih Pak. Ya. Terima kasih Bu Hansang. Ya, jadi ya itu Pak. Saya yakin bahwa kalau kita itu sesuai dengan standarnya Tuhan, dengan arahannya Tuhan, itu endingnya pasti pemulihan Pak. Pasti bagus. Ya. Ya, terima kasih sharingnya Bu Hansang. Luar biasa. Ya, kita akan melihat dalam hidup kita bagaimana Tuhan itu tidak akan pernah berhenti memberi kita tantangan, tidak akan pernah berhenti membawa kita melalui berbagai kesulitan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan sudah mengatakan, teguhkan hatimu, jangan goyah. Jadi kita belajar mengenal Tuhan, mengenal diri kita sendiri, dan mengenal bagaimana Tuhan menyertai kita. Mengenali keberadaan Tuhan ketika kita dalam kondisi yang penuh dengan tantangan. Hal yang penting juga mengenali kondisi abu-abu, ya, seperti yang Flo tadi alami, seperti yang Pak Ari alami. Kondisinya tidak jelas, tapi tiba-tiba menarik kita ke dalam kejatuhan. Oke, terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Silakan Flo. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharing-sharingnya, dan juga terima kasih Pak Paul untuk pemaparannya. Yeah. Sungguh inspiratif sih. Oke, minggu depan kita juga akan berkumpul bersama. Belum Bu Sita yang sharing di bidang hukum itu lebih mengerikan lagi ya Bu Sita ya. Iya, banyak godaan Pak. Lain kali perlu ini Bu. Oke, Flo, lanjut. Iya. Oke, minggu depan kita akan juga berkumpul lagi bersama dengan tema yang menarik juga, yaitu loyalitas tidak perlu kah? Yang akan dibawakan oleh Pak Hudi, dan saya harap kita dapat berkumpul lagi bersama. Mari sebelum kita menutup PTM, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami bahwa damai-Mu, menabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan iman yang bimbang. Ajar kami bahwa damai-Mu yang putus asa dapat harapan, dan kegelapan beri terang. Hati yang pedih dihiburkan. Ajar kami
tidak menuntut, melainkan selalu sedia, menghibur, mau mengerti, bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajar kami bak damai-Mu, dengan mengampuni kami diampuni, dan serahkan diri untuk mendapatkan hidup kekal. Amin.